Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kita masih ada di bab mengenai function point analysis bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai tujuan awal dari function point analysis. Saya sebutkan bahwa function point analysis ini bisa digunakan untuk pengukuran sebelum software itu dikerjakan. Khususnya untuk Anda yang software house untuk menentukan harga awal, dan juga bisa digunakan untuk pengukuran kualitas di bagian akhir setelah implementasi. Dan di mata kuliah ini kita lebih fokus ke yang setelah atau pada saat implementasi. Di bagian kedua, saya menjelaskan mengenai aspek-aspek yang ada di function point. Ada size of requirement, ada change of requirement, ya. Di saat ada perubahan-perubahan yang tidak bisa dihindarkan, inevitable. Kemudian juga ada aspek-aspek yang lain, ya, yang berpengaruh di function point analysis. Sekarang kita lanjutkan lagi di bagian ini untuk contoh. Nah, contoh, ada satu software yang memiliki spesifikasi singkat seperti ini. Ini dari customer, ya. Develop a system which allow customer to report bug in product. This report will be stored in a file and developer will receive a daily report with new bug which they need to solve. Jadi ini sudah ada sistem, kemudian pihak Anda, ya katakan di satu perusahaan, ya, Anda jadi tim IT-nya atau departemen IT-nya, kemudian pihak manajemen pengen tahu, karena ini sistemnya sudah disebarluaskan di banyak cabang, misalnya se-Indonesia setiap provinsi ada satu cabang, berarti ada 34 cabang. Kemudian saya pengen tahu bugnya ada berapa, karena ini online sistemnya, maka jika ada bug langsung bisa report, ya, langsung bisa melaporkan. Develop a system which allow customer to report bugs in a product. This report will be stored, ya, in a file and developer will receive a daily report with new bugs which they need to solve. Jadi nanti si pihak software developernya langsung tahu setiap hari, oh ini ada yang error di sini. Customer will also receive a daily status report for bug which they submitted. Ya, kemudian customer juga tahu, oh yang kemarin saya laporkan itu ternyata bukan bug, itu ternyata karena saya salah entry begini. Oh iya, ternyata kemarin bug sedang dalam proses perbaikan. Ini seperti kalau Anda di Windows itu, ya, kemudian ada error, dia melakukan reporting. Management can query the system for a summary info of particular months. Jadi pihak manajemennya bisa mengakses laporan summary, rangkuman, ya, setiap bulan minimal. Nah, sekarang kita analisis mana yang termasuk external input, mana yang termasuk logical internal file, mana yang termasuk external output, dan mana yang termasuk external inquiries. Di situ sudah saya kasih kode masing-masing, ya, kode warna, ya, kuning, merah, biru, dan hijau muda. Jadi misalnya yang termasuk external input, report bug dari customer. Yang termasuk external output, store in a file. Nah, file ini kan belum disebutkan secara detail, ya. Apakah dalam bentuk TXT atau masuk ke database atau masuk ke format node begitu, atau masuk ke platform lain di dalam cloud. Misalnya dimasukkan ke Google Keep misalnya, Google Doc misalnya, Google Sheet misalnya, enggak tahu. Belum dipastikan, ya, di level ini. Kemudian daily report. Nah, daily report ini external output juga, karena nanti keluar laporannya. Entah itu dalam bentuk file, entah PDF, entah Excel, entah sheet, entah TXT, terserah. Entah dicetak gitu, yang penting ada reportnya. Kemudian logical internal file, status report for bugs. Nah, karena ini status report, ya pasti harus masuk di dalam database, harus berupa tabel, maka dia logical internal file.
Manajemen can query the system. Nah, ini berarti masuk external inquiry. Setelah itu kita hitung. Oh, tadi external input 1, output 2, internal file 1, external interface-nya belum ada, inquiry-nya 1. Sehingga kalau dihitung pakai function point analysis, ini kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Itu seperti ini. Rumus ini sudah ada di bagian sebelumnya ya. Bagi Anda yang belum lihat silakan cek ulang di bab sebelumnya. Jadi external input dikasih bobot 4, output dikasih bobot 5, internal file dikasih bobot 10, yang paling besar karena ini yang masuk ke dalam. Interface file dikasih bobot 7, inquiry dikasih bobot 4, sehingga hasilnya 28. Ini dari requirement awal. Sederhana ya, sangat sederhana. Bagi Anda yang mengikuti kelas saya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dengan menampilkan tabel-tabelnya. Dan bagaimana jika contohnya menjadi lebih kompleks begitu. Function point itu sekali lagi dia lebih independen terhadap teknologi dan platform. Jadi tidak lagi memandang bahasa pemrograman. Ini sudah saya sebutkan di sebelumnya. Dan available from early requirement phase. Jadi dari awal sudah bisa. Beda dengan line of code yang harus menunggu sampai selesai. Ya, kenapa saya membandingkan begini? Karena masih banyak ya beberapa ukuran berdasarkan line of code, berdasarkan tingkat yang dianggap sebagai representasi kompleksitas. Banyak juga jurnal yang masih menggunakan line of code dibandingkan function point analysis. Konsisten ya, dan lebih objektif, meskipun pada dasarnya function point ini bisa juga subjektif ya. Objectively define software application from the customer perspective. Jadi customer tidak merasa diakali oleh tim software, karena ini perspektifnya mereka, bukan perspektifnya software developer. Ini penting bagi Anda yang di software house supaya tidak menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan. Objectively define a series of software application from the customer, not the technician perspective. Jadi kalau software testing itu seperti black box ya, dari sudut pandang customer, dan customer merasa nyaman. Oh ya, itu yang saya tahu fungsinya. Berarti itu skor sesungguhnya. Express in terms that user can readily understand about their software. Ini khususnya untuk yang implementasi ya. Maka customer tadi sudah paham sebelumnya, sehingga tidak ada protes seharusnya. Nah, sehingga mereka tahu, oh ini yang muncul kemarin ya. Oh ini laporannya, iya, ini saya tahu semua laporannya. Oh itu master filenya ya. Oh itu yang jadi kontrolnya. Sehingga tahu masing-masing. Ya, semuanya dipahami. Kalau report misalnya ini untuk yang implementasi ya, mereka sudah pernah pegang semua. Kalau ini yang sebelum, mereka juga tahu ya itu report-report yang saya butuhkan. Mereka juga tahu mana yang menjadi control file, mana yang menjadi referen. Kalau ini mungkin memang masih harus dijelaskan secara lebih teknis sedikit begitu ya. Tapi mereka akan paham. Ya, mereka lebih mudah diberi pemahaman karena kelihatan. Saya analogikan seperti kendaraan ya, mobil, motor sama. Kita yang kelihatan misalnya mobil, motor ya, mana yang digunakan untuk menambah kecepatan ya gas Pak gitu. Entah itu kalau motor ya di handle ya, atau mobil ya di pijakan kaki begitu, sudah tahu semua. Tetapi kalau itu secara teknikal, saat kita nginjek gas, itu apa yang terjadi ya? Nah, itu kan teknikal. Customer ya jarang ada yang paham. Atau misalnya yang kalau di kendaraan mobilnya wiper ya, yang untuk kalau kaca mobil itu ya, ya mereka tahunya kalau tombol ini saya
maka wipernya jalan. Saya tambah kecepatan, saya semprotkan air, sudah gitu aja. Tapi mereka tidak paham gitu. Kalau saya klik di sini, kabelnya mengarah kemana? Itu technical, itu display kan. Apa yang terlihat? Report kalau analogi kendaraan tadi speedometer itu. Saya gas sekian, oh sekian kilometer per jam. Ya, tapi kan enggak tahu prosesnya. Kenapa kalau saat sekian ini sekian? Berapa detik ya respon time-nya itu nggak penting. Sama dengan di sini. Kalau di software developer ya, untuk melakukan report ini saya mengakses tabel apa saja, nggak penting. Customer taunya keluar report seperti ini. Itu function point ya. Akhirnya tahu size-nya, ukurannya. Balik lagi ke mata kuliah ini, pengukuran. Langkah-langkahnya yang pertama adalah enhancement project. Ya, application function dan development project. Ini kalau kita menentukan tipe-tipenya. Ya, kalau enhancement berarti ini bagi project yang sudah ya, atau application function ini yang nanti kita akan terapkan ya bagi yang mengikuti kelas saya. Kemudian development project. Nah, ini kalau yang sebelum. Identify counting scope and application boundary. Jadi ada batas-batasnya. Ya, nggak bisa satu sistem itu sesempurna mungkin ya. Sulit sih. Ya, jadi ada batasnya. Ini sampai di sini. Harganya sekian loh, Pak. Dia plafonnya atau budgetnya. Atau kalau Anda jadi tim IT di satu perusahaan ya, waktunya terbatas, maksimal cuma 6 bulan ya, ada batasannya. Kemudian kita hitung, sebelumnya sudah saya contohkan cara perhitungannya, sederhana sekali, termasuk transaksionalnya, dan kemudian kita bisa menentukan mana yang ada tapi tidak bisa dimasukkan function point. Determine unadjusted function point count. Dan ada yang bisa disesuaikan value adjustment sehingga bisa dikalkulasikan. Nah, khusus untuk data storage ya, ada istilah internal dan external file ya. Ada yang internal logical file, ada yang external interface file. Kalau internal itu biasanya database, data karyawan, data barang, nah, begitu. Apapun database-nya kan. Di sini kan kita mengukur hanya seperti apa gitu logical file-nya. Kemudian ada yang bertanya, itu berarti harus database-nya atau tabelnya yang kita ukur? Kalau saya mengukur tabelnya. Kemudian apakah harus tabel? Ya belum tentu. Bisa jadi itu berupa teks. Bisa jadi itu berupa CSV. Bisa jadi itu berupa XLS yang diimpor misalnya. Atau hasil dari ekspornya misalkan. Nanti jadi report sekaligus dia nanti di maintenance. Ya. Misalnya transaksi auto debit misalnya begitu, itu kan beberapa bank minta dalam bentuk CSV. Nah, itu internal. Karena itu dihasilkan dari dalam. Atau batch input ya. Jadi dari Excel di entry pertama kemudian dimasukkan ke dalam sistem, ke dalam tabel. Ya, tapi cara memasukkannya harus dengan verifikasi, dengan proses tertentu ya. Masih masuk internal. Tetapi yang dari luar, nah itu eksternalnya. Logical group of data reference but not maintained. Misalnya global state table. Nah, kalau saya tadi atau di bagian sebelumnya, saya mencontohkan misal pembayaran tunai menggunakan e-wallet, OVO, GoPay. Nah, kita mengakses external interface file. Kita melakukan verifikasi ke mereka. Isinya kita tidak tahu. Yang penting kita mendapatkan feedback. Oh iya, customer ini saldonya cukup, bisa melakukan atau melanjutkan transaksi begitu.
Kalau transaksi ada yang external input, ada external output, dan ada external query. Kalau external input ini berarti yang ada di dalam ya, entryan biasa. External output ya. Ini yang biasanya keluar ya, total begitu. Kemudian total dengan diskon misalnya begitu. Sehingga bagi pihak developer juga harus menghitung, misalnya nanti mas gini mas, kalau itu transaksinya inden, maka akan keluar satu kotak dialog menentukan bahwa indennya nanti kemungkinan sekian hari misalnya begitu, akan dikirim sekian. Nah itu external output harus dihitung juga. Atau external query, formatted data sent out of application without added value ya, kayak tadi itu yang pembayaran menggunakan e-wallet tadi. Kita akan send ke pihak OVO, ke pihak GoPay untuk melihat validitas customer tadi. Maka dia send out without added value. Kita hanya mengirimkan kode customernya, biasanya berupa nomor handphone ya kalau OVO GoPay begitu, dan saldo yang dibutuhkan untuk transaksi tersebut. Sudah, titik. Ya, tidak menyebutkan misalnya orang ini beli apa saja, nggak penting begitu. Yang penting customer A itu bisa bertransaksi dengan nominal sekian. Ya. Nggak penting ini yang dibeli si A ini adalah barang X, barang Y, barang Z, itu nggak penting. Oke. Sehingga berdasarkan kompleksitas. Ya, data element type, number of user recognizable non-repeated field applies to data and transactional function. Nah, untuk menentukan kompleksitas ini ya, kalau memang dalam satu transaksi tadi melibatkan banyak data, ya kita menghitungnya jangan satu, banyak. Input tadi misalnya, inputnya apa saja? Apakah hanya nama customer? Enggak. Ada metode pembayaran, itu berbeda lagi. File type reference ini juga sama. Berapa banyak yang diakses? Nah, tadi saya bilang lebih baik pakai tabel, bukan database. Kalau database ya satu biasanya, cuma jarang sekali ada yang banyak, biasanya dianggap satu. Tapi kalau tabel lain ceritanya, dan itu akan mengeluarkan perhitungan untuk kompleksitas. Record element type, nah ini juga sama kayak tadi. Transaksi penjualan kan banyak tuh yang diakses. Ada barang, data barang. Pembayarannya tunai atau tidak pakai e-wallet tadi. Nah itu lain loh ini. Ya, dengan ini barang juga lain. Barangnya dengan model apa? Apakah di tempat tersebut hanya menggunakan retail, eceran, atau nanti ada macam-macam, misalnya grosir, ada retail, ya. Apalagi kalau itu yang sederhana, biasanya yang diremehkan itu sistem informasi apotek ya. Padahal apotek itu kompleks kan. Ada obat racian, ada ngambil resep separuh misalnya gitu. Nah itu beda loh. Harus dihitung lagi. Sehingga data functionnya ini benar-benar harus dipahami. Nah, sehingga secara sederhana ini yang dilakukan di dalam perhitungan function point analysis. Mulai dari update master file, ya, external input, ya, internal logical file, external query, external output, dan external logical file. Bagi Anda yang mengikuti kelas saya, nanti ini akan diterapkan contohnya. Biasanya untuk pembuatan jurnal ya. Begitu. Jurnal ilmiah maksudnya. Dan saya bimbing
dari awal sampai jadi function point-nya menjadi pembahasan begitu dari software atau freeware yang saya tentukan nanti studi kasusnya. Supaya apa? Supaya kita paham dan bahwa ini bukan sekedar perhitungan di atas kertas ya, tetapi memang benar-benar kita terapkan. Dan ini juga dari sudut pandang customer sehingga yang non IT itu mampu untuk memahami. Oh, seperti ini. Kalau itu yang software house untuk sebelum ya, maka akan punya pemahaman yang sama. Oh, harga sekian juta itu muncul karena ada perhitungan ini. Bagi yang menentukan pengukuran dan kualitas, maka tahu oh ini kurangnya di sini. Jadi sebenarnya software ini sudah berkualitas begitu. Karena sudah memenuhi ini dan ini dan ini. Dan kenapa dia kualitasnya kurang? Oh, karena ada kompleksitas di bagian ini. Dan ini bisa transparan karena sangat mudah untuk dipahami bagi kedua belah pihak, bagi software developer maupun pihak customer atau pengguna ataupun pihak manajemennya. Demikian bab mengenai function point analysis sampel, function point analysis ya. Kita nanti akan coba bahas di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.